Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami masuk ke dalam materinya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ani Natasha Pasania sebagai moderator. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arta Juyanto Lakahowi. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama lengkap saya Antonia Papu dengan NIM 210304003. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama lengkap saya Alexandro Enrico Damawara sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Demas Tulaka sebagai pemateri. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada teman saya Arta untuk membawakan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian politik digital di era multimedia pada slide yang pertama, di mana di sini juga saya akan menjelaskan apa itu ilmu politik sendiri dan apa itu digital. Secara garis besar, tumpuan kajian ilmu politik adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian dapat dilihat secara aspek kenegaraan bahwa ilmu politik mempelajari mengenai negara, tujuan negara, dan lembaga negara itu sendiri, serta hubungan kekuasaan baik sesama negara dan warga negara, bahkan satu negara dengan negara yang lain. Sedangkan digital sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus yang berarti jari jemari. Biasanya mengacu pada sesuatu yang menggunakan angka, terutama bilangan angka biner. Bahasa biner adalah jantung dari komunikasi politik atau komunikasi digital itu. Pada slide yang kedua kita akan melihat bagaimana perkembangan media sosial saat ini menjadi lahan politik yang sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan, mulai dari pemerintah dalam menyebarluaskan program-program kerjanya, politisi dan partai politik dalam menambah elektabilitas dan juga popularitasnya. Bahkan masyarakat sipil juga umumnya menggunakan media sosial untuk mengakses informasi-informasi yang sedang berkembang saat ini. Bahkan pengguna media sosial sangat terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja dan dengan usia berapa saja. Lalu penggunaan media sosial tidak sekedar untuk mempererat silaturahmi, namun sudah membahas pada isu-isu politik, kebijakan pemerintah, perilaku para tokoh publik, dan media sosial telah menjadi bagian dalam setiap kehidupan masyarakat, termasuk ranah politik yang bisa dimanfaatkan untuk sarana komunikasi, mempromosikan diri, sosialisasi, termasuk promosi partai politik untuk membangun citra partai itu. Pemanfaatan media sosial sendiri untuk berpolitik biasanya akan terlihat pada dekat-dekat akan diselenggarakan pemilu untuk kampanye politik. Selain itu, di dalam era digital, pemanfaatan media sosial oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu alat komunikasi yang lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Contohnya sekarang banyak petinggi-petinggi negara yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri dan bahkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dengan baik agar terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemimpin negara itu sendiri. Lalu kita akan masuk pada politik digital. Istilah lain dari politik digital itu sendiri adalah cyberpolitik atau politik di dunia maya, di mana politik digital itu memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Teknologi digital memiliki peran dalam dunia politik, yakni bagaimana cara seorang tokoh politik dapat melakukan komunikasi politik yang baik dan tepat. Teknologi komunikasi dan informasi adalah istilah yang merujuk pada teknologi komunikasi modern, yang terutama mencerminkan aplikasi komputer, telekomunikasi, atau kombinasi dari keduanya, termasuk televisi yang disiarkan secara global, dan tentu termasuk perangkat yang digunakan sebagai media sosial seperti iPad dan smartphone. Jadi secara garis besarnya pengertian politik digital itu sendiri adalah pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi, dalam hal ini media sosial, untuk kepentingan berpolitikan, di mana sekarang banyak kita lihat para
aktor-aktor politik menggunakan media sosial atau menggunakan media-media komunikasi untuk melakukan kampanye atau menyerap aspirasi dan bahkan menjalankan programnya sendiri. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada teman saya Demas untuk membawakan materinya. Penerapan politik digital era multimedia. Penetrasi internet di Indonesia saat ini telah menjangkau 196,7 juta penduduk berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kondisi ini membuat partai-partai politik berlomba-lomba menceburkan diri membangun kekuatan baru di ranah digital. Mereka kemudian masuk ke berbagai platform media sosial yang ada demi mendapatkan simpati masyarakat melek teknologi. Di Indonesia, ide terkait pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pemilu 2024 mulai diperbincangkan dengan level penyelenggara pemilu, pemerintahan, DPR, partai politik, para ahli dan pemerhati demokrasi. Menurut pendapat kami, pelaksanaan e-voting akan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, membangun kepercayaan pada penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas pada hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pemilu. Implementasi e-voting juga akan mampu memodernisasi proses pemilu dan memperkuat demokrasi substansi karena akan meningkatkan interaksi antara warga negara dan pemerintah. Melalui platform e-partisipasi berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, masyarakat bisa melakukan pengawasan melalui mekanisme digital dan berbagai platform media sosial yang sudah menjadi bagian budaya di era digital saat ini. Upaya mewujudkan pemilu digital juga harus diikuti dengan persiapan dan penyediaan langkah-langkah keamanan dan keandalan teknologi untuk mengatasi potensi kelemahan e-voting. Implementasi e-voting juga mampu memodernisasi proses pemilu dan memperkuat demokrasi substansi karena akan meningkatkan interaksi antar warga negara dan pemerintah melalui platform e-partisipasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat bisa melakukan pengawasan melalui mekanisme digital dan berbagai platform media sosial yang sudah menjadi bagian budaya di era digital saat ini. Upaya mewujudkan pemilu digital juga harus diikuti dengan persiapan dan penyediaan langkah-langkah keamanan dan keandalan teknologi untuk mengatasi potensi kelemahan e-voting. Transparansi dan keterbukaan data harus dijamin. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dipublikasi melalui mekanisme digital untuk menjamin kredibilitas e-voting dan menghadirkan kepercayaan di masyarakat. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur digital ini di berbagai daerah dan percepatan penguatan ekosistem ekonomi digital dengan menyiapkan sumber daya manusia oleh pemerintah memberi harapan sekaligus memberi fakta empirik bahwa digitalisasi pemilu dan demokrasi sudah bisa kita jalankan. Oke, baik. Yang berikutnya ada tantangan penerapan politik digital era multimedia. Teknologi di masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar terhadap dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta juga dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Namun, dampak negatif pun muncul sebagai hal yang mengancam. Tindak kejahatan mudah terfasilitasi
game online dapat merusak mental generasi muda, serta pelanggaran-pelanggaran hak cipta dapat dilakukan, dan lain-lain. Kemudahan dalam mendapatkan dan berbagai informasi dipicu oleh kehadiran internet yang telah mengubah segalanya. Mesin pencari atau search engine seperti macam Google dan ensiklopedia online seperti Wikipedia memudahkan seseorang mencari informasi apapun dalam waktu singkat. Selain itu, perkembangan media sosial telah mengubah gaya hidup manusia saat ini. Pengguna media sosial senantiasa update dan berbagi informasi setiap saatnya dengan frekuensi tinggi. Media sosial dijadikan media alternatif untuk melihat perkembangan apa yang sedang hangat diperbincangkan dan menjadi wahana interaksi pengguna satu dengan yang lain dalam menanggapi sebuah isu terkini. Nah, di balik kepopulerannya era ini, teknologi digital menyimpan berbagai potensi dan dampak negatif yang bisa merugikan manusia. Kemudahan segala pekerjaan dengan berbagai aplikasi dan teknologi justru menjadikan seseorang semakin lebih sedikit bergerak, aktivitas fisik makin berkurang, muncul kemalasan, dan dapat muncul berbagai penyakit seperti obesitas dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menjadi bumerang yang memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada teman saya Sandro untuk membawakan materinya. Teknologi dapat bersifat adiktif atau kecanduan dan sulit untuk berubah apabila tidak dilakukan treatment khusus secara serius. Muncul monofobia yang merupakan ketakutan bila peralatan digital seperti ponsel ketinggalan, selalu memeriksa ponsel setiap beberapa menit, bergantung pada charger, bahkan merasa ketakutan dan bahkan bila stres bila baterai lemah atau mungkin sinyalnya tidak maksimal. Bahaya pancaran sinyal ponsel dan penggunaan ponsel berlebihan di malam hari akan mengganggu jam tidur hingga mengurangi istirahat, pada akhirnya akan mengganggu kesehatan. Mekanisme elektronik juga telah mengubah aktivitas dalam pemilihan seperti kampanye berbasis internet, website, email, dan podcast. Hal ini menjadi fasilitas bagi para kandidat dan partai-partai politik sebagai sarana yang cepat dan murah untuk mengirim pesan kepada audiens yang memungkinkan mereka untuk merekrut para sukarelawan kampanye dan menggalang dana kampanye. Penggunaan media digital smartphone yang terhubung dengan jejaring sosial sangat efektif, terutama dalam menjangkau masyarakat muda yang sering kali merupakan segmen masyarakat yang paling sulit untuk dilibatkan melalui strategi-strategi konvensional. Sisi lain dari wajah baru dan kekuasaan politik di era digital juga untuk dimanfaatkan sebagai alat penyebaran ideologi secara sistematif untuk mencapai dukungan dan sekaligus perkembangan nilai-nilai ideologis itu, dan sisi lain sebagai alat untuk mesin-mesin propaganda, bagaimana para politisi berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan menampilkan citra baik dan menyembunyikan citra negatif untuk mendapat dukungan dari publik. Hadirnya politik digital atau pemanfaatan media sosial dalam berpolitik juga tentunya memiliki banyak tantangan, di mana dengan ketidakterbatas orang berpendapat dan juga mengakses media tentunya membuat banyak orang mudah untuk mencederai lawan politiknya dengan memanfaatkan media sosial melalui penyebaran berita hoaks, penistaan, dan penipuan juga marak terjadi dalam hal politik. Tentunya, ini merupakan sisi negatif penerapan politik digital di masyarakat karena memiliki dampak dan tantangan yang lumayan berpengaruh kepada eksistensi perpolitikan seorang aktor dan bahkan parpol yang ia gunakan, sehingga banyak aturan pemerintah yang mengatur mengenai penyalahgunaan media sosial. Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu, teknologi secara umum didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek dengan bantuan alat mekanis untuk melakukan suatu perubahan dalam objek tersebut.
Teknologi digital memiliki peran dalam dunia politik, yakni bagaimana cara seorang tokoh politik dapat melakukan komunikasi politik yang baik dan tepat. Teknologi komunikasi atau informasi adalah istilah yang merujuk pada teknologi komunikasi modern yang terutama mencerminkan aplikasi komputer, telekomunikasi, atau kombinasi dari keduanya, termasuk televisi yang disiarkan secara global dan tentu termasuk perangkat yang digunakan sebagai media sosial iPad atau smartphone. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa hadirnya teknologi dalam bidang politik tentu memberikan banyak dampak bagi perkembangan politik, khususnya dalam bidang praktik politik digital di era multimedia Indonesia, di mana kemudahan dalam berpolitik khususnya sangat dipermudah sehingga banyak orang memilih media massa atau internet untuk dijadikan alat berpolitik yang cepat, cerdas, dan cermat. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri.